Pernyataan Yesus berdasarkan apa yang dituliskan dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk hari baru atas rahmat, anugerah, berkat, rezeki dan kekuatan. Kami akan disapa melalui kebenaran firman-Mu. Hadir dan mampukan kami mengerti akan apa yang Kau nyatakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat berjumpa dalam sapaan rohani saat ini. Ada kalanya kita melupakan apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang kita cintai, pesan, bahkan juga pelajaran, serta hal penting. Kenapa? Karena kita tidak mencatat, karena kita tidak memperhatikan secara serius, karena kita seringkali lebih memikirkan diri kita sendiri, keinginan, hasrat, dan kemauan kita. Berulang kali Yesus menyatakan dirinya bahwa Ia akan mengalami penderitaan dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematiannya. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena itulah misi Allah dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia. Namun murid-muridnya bahkan juga orang-orang yang mengikut Dia melupakan akan pernyataan Yesus. Justru orang-orang yang membenci dan memusuhi Yesus itulah yang begitu memperhatikan perkataan Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hal yang dikatakan oleh Yesus sesungguhnya sedang mengingatkan satu peristiwa, bahwa Yesus harus mengalami jalan penderitaan, mengalami keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang dirindukan dan diinginkan oleh pengikut-pengikutnya. Ia harus melalui cara yang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Namun mereka melupakan karena mereka lebih terpesona dengan tindakan Yesus, terpesona dengan karya, terpesona dengan mujizat, terpesona dengan apapun yang melupakan dan menutup pikiran mereka di dalam mengikut Yesus. Kekasih-kekasih Kristus dan kita semua adalah murid-muridnya, orang-orang yang sudah dipilih untuk bersama Dia dalam anugerah keselamatan. Jangan sepelekan pernyataannya, lakukanlah apa yang kita wujudkan dalam kesetiaan, dan jangan melupakan janji keselamatan untuk kita. Saya, ibu bapak, saudara-saudari adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menerima berita sukacita,
atas keselamatan yang dinyatakan oleh Dia. Kini kita memasuki masa di mana kita sedang merenung menuju pada peristiwa yang sedang kita hayati pada masa Prapaskah. Masa di mana kita benar-benar belajar untuk tunduk akan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kita belajar untuk meneladani karya cinta dan rahmat-Nya. Kita belajar untuk meneladani dari kesetiaan dan tanggung jawab Yesus. Bisa jadi apa yang kita wujudkan dalam tindakan kita tidak diperhatikan, tidak didengar, tidak apa kekasih-kekasih Kristus. Mungkin suatu saat orang yang mendengar perkataan kita betul bahwa apa yang kita nyatakan adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu hiduplah bersama dengan Dia dalam kesungguhan, dalam kesetiaan dan takut kepadanya. Selamat menghayati makna mengikut Kristus, dan ingatlah apa yang dinyatakan oleh Dia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita satu kembali di dalam doa. Kami ingin agar kami benar-benar mendengar apa yang Engkau inginkan kepada kami. Apa yang ditegaskan oleh-Mu untuk kami wujudkan, untuk kami lakoni, untuk kami nyatakan dalam panggilan hidup kami. Ampuni jika kami masih bertindak menurut cara kami, menurut keinginan kami, dan mampukan kami untuk belajar seperti Engkau dalam kesetiaan dan ketertundukan. Dalam Kristus kami memohon dan berserah. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.